Oke cuy, kali ini sedikit bukan review sih, tapi bercerita tentang motor ini turun mesin. Jadi bulan September kemarin sempat iseng bawa ke bengkel. Pertama sih tak suruh cuman turun head doang, bongkar head, bersihin head, skir, ganti sim klep. Ternyata boringnya udah kemakan. Ya udah, sekalian aja. Jadi akhirnya terus tak pikir-pikir udahlah ganti aja blok sama piston. Untuk blok tetap masih pakai tipe 2DP ya, sesuai kodenya ini. Terus untuk pistonnya nah ini kelihatan nomor 7 BK6 piston kit. Jadi ini pakai piston punyanya R15 V3. Untuk ukuran diameternya sama, cuman yang beda itu di pistonnya itu dia rata. Jadi kompresinya itu naik dari berapa ya, 10,5 atau 10,6 standarnya ini jadi 11,6. Karena mesin juga sudah lumayan loh. Ini kan kalau nggak salah kilometernya udah 84 atau 86 ya, lupa aku. 86 ribuan sekian. Dan dari dulu itu beli second itu udah tembus 45.000, dan dari aku beli itu tahun 2020 sampai September awal itu belum pernah tak bongkar sama sekali. Terus tahun 2021 pernah rewel nih motor, sempat gak mau di starter. Tak paksain, akhirnya yang kalah akinya tekor. Terus akhirnya mumpung ada uang, tak upgrade lah ini. Pertama cuman bongkar head, tapi malah totalan. Jadi ini kwitansinya ya. Untuk ongkos ini kemarin dapat ya langganan lah, cuman dapat ya ini ongkosnya 200.000 untuk jasanya. Terus ini 2DP gasket itu per pak. 2DP ini boringnya itu bloknya 2DP punya NMAX sendiri. Seating valve, seal valve itu sim klep 4 biji ya ini. Nah, ini untuk bloknya 310. Terus gasket 13,5. Terus seal klepnya satunya itu 10.000, jadi 440 karena ini klepnya 4. Terus o-ring tuh enggak tahu di bagian mana ya, lupa kemana. Terus oli, terus ada lagi coolant radiator lah bawah terakhir ini. Untuk pistonnya 298.000. Jadi total itu kalau tanpa jasa itu 782.500 plus. Ini belakangnya oke. Gasket yang head, yang ini untuk yang bawah. Jadi yang antara crankcase sama ini, yang crankcase sama blok piston, blok boring. Terus yang atas ini gasket cylinder head, ini yang antara head sama blok. Jadi ini total berapa ini, 782.500 sama 27. Jadi berapa total? 800 ya, 808 kalau nggak salah. Nah, untuk bloknya kondisinya seperti ini ya.
Untuk kondisi bloknya itu seperti ini, udah nggak karuan. Nah, ini kan udah kemakan ini, kelihatan enggak ya? Pokoknya kalau ini dipegang tuh nggak rata. Terus untuk pistonnya, nah sampai gosong kayak gini. Nah bedanya itu kalau yang 2DP itu ini kan agak cekung ya, cekung ke dalam untuk atasnya ini. Kalau yang untuk R15 atau BK6 itu rata, makanya kompresinya naik. Dan kebetulan ini kan aku pakai velg Aerox, ini kan pakai velg Aerox, otomatis velgnya kan berat, dari ring 13 ukuran ring lebar 3,5 menjadi ring 14 lebar 3,5, dan ban itu pakai 100/80, pakai mereknya Swallow. Swallow itu ciri khasnya bannya pasti lebih besar dari merek-merek lain lah, walaupun ukurannya sama. Dan karena velgnya udah diameternya naik, sama-sama lebarnya 3,5, otomatis ya hitung kasarnya pasti lebih berat lah. Jadi aku milih untuk ganti piston yang R15 V3 atau BK6. Dan kebetulan juga CVT-nya itu udah pakai produknya dari Mas Toga Pantiarso Racing yang Gastronik, CVT Gastronik. Aku cuman pakai yang puli depan sama kipas. Terus roller itu dulu iseng pakai Mio M3 itu 11 gram berapa apa ya, hampir 12 gram, jadi turunnya cuman 1 gram, standarnya kalau nggak salah 13 gram. Mangkok standar per CVT standar, karena saran dari Mas Toganya sendiri untuk memakai per standar, dari per CVT terus per sentri yang kecil-kecil tuh yang nempel di kampas. Terus kampas gandanya pakai Daytona, karena dulu pakai ori sering gredek lah. Terus iseng coba cari kampas ganda dari Daytona, memang awet sih, tapi kayaknya yang kemakan itu malah mangkoknya malah, karena aku pakai dari kilometer 50.000 sampai 80 ini belum habis. Nah untuk CVT-nya sendiri gimana, menurut saya rekomendasi lah CVT Gastronik itu, karena settingannya itu kan di torsi ya kalau tidak salah, jadi kita bisa merasakan 155 itu. Dan menurutku kalau yang standarnya ini kurang jos lah, 155 tapi kayak beat kayak gitu, jadi tariannya kurang mantep bawahnya itu. Makanya saya pilih Gastronik, karena sebenarnya juga iseng sih, tapi kok malah cocok. Dan itu speknya kalau CVT Gastronik itu nggak salah, kalau buat touring itu enak, karena yang Mas Toga sendiri itu kalau nggak salah itu dia risetnya dipakai buat touring, jadi nggak ya, kadang ada juga sih yang dipakai buat NR-an. Untuk sudutnya berapa aku nggak tahu ya, karena itu rahasianya beliau ya. Kalau kalian penasaran silahkan coba aja, nanti linknya tak taruh di deskripsi aja lah. Kalau enggak kalian cari aja di toko hijau atau toko lain pasti ada, ketik aja gas motor official apa ya, kayak nggak salah gas motor gitu ada. Terus Gastronik ada apa enggak ya, lupa aku malah. Soalnya dulu belinya waktu akun penjualnya masih satu yang gas motor itu daerah Depok, tapi sekarang kayaknya pindah bengkelnya itu. Beliau punya 2 bengkel. Oke, untuk ngocehnya mungkin segini dulu. Untuk hasilnya gimana, menurutku sangat puas ya, antara perpaduan piston R15 plus CVT dari Gastronik ya, walaupun belum full paket, cuman iseng beli kipas sama rumah roller tok. Dan sesuai ekspektasi saya sendiri, karena saya nggak ngejar top speed sih teman ya,
Yang penting buat nyalip-nyalip enak, dari stop and go dari 0 ke 60, 0 ke 70 itu cepat. Yang ini sih belum tahu sih, karena aku waktu turun mesin itu September awal kalau tidak salah, berarti sekitar ya 1 bulan lebih lah. Dan ini aku belum ganti oli, baru dapat 400 km, belum ada 1000. Paling nanti 1000 atau ya nanti 1000 paling nanti. Pokoknya kalau udah ganti oli nanti tak kasih ya sedikit reviewnya kalau di jalan. Mungkin nanti reviewnya pakai velg standar yang ada di sana, karena velg ini menurutku lumayan berat ya, takutnya ya nanti mesinnya malah kalah. Jadi nanti untuk review hasil settingan ini yang pakai piston R15 CVT dari Gastronic, nanti aku pakai velg standar. Bannya kan tuh downsize, yang banku yang biasa tak pakai itu 120/70 ring 13. Nanti aku nggak ngejar top speed, tapi ngejar 0 sampai 60, 0 sampai 70 itu berapa detik, cepetnya gimana. Karena ya enaknya Matic ya ini, kita nyarinya ya bukan nyari kencengnya tapi cepetnya. Apalagi ini kan cuma naik kompresi, ya jangan ditanya top speednya berapa ya, top speednya pasti sama lah, tapi kan 0 cepetnya RPM itu kan pasti beda. Oke, itu dari saya itu dulu. Nanti karena ada video lanjutannya untuk reviewnya di jalan paling ya enggak, kalau itu paling nggak lama-lama lah, soalnya aku alat rekamnya cuman ada external tapi nggak ada cek mic eksternalnya. Paling nanti cuman ngoceh di tempat dulu, di jalan paling nanti cuman ya sekilas saja. Yang penting tahu reviewnya atau tes rate-nya kayak gimana. Ya segitu dulu ya, dadah.